Bismillahirrahmanirrahim. Cara supaya kita itu bisa terhindar dari Dajjal atau fitnah Dajjal gimana? Susah itu. Susah. Kalau saya bilang itu susah, sangat susah. Karena itu betul-betul seorang itu harus benar-benar belajar baik. Jadi belajar punya ilmu, belajar untuk tidak ujub, tidak riya, seperti itu. Belajar untuk tidak ujub, tidak riya, itu sama. Kalau dia sudah ujub sama riya, dia keluar dari hadis Nabi. Kemudian dia keluar dari ayat Allah. Nah, itu pasti ada Dajjal. Bukan harus baca surat Kahfi dari 1-10. Setahu saya itu di hari Jumat itu memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi titik. Jadi kita mengerjakan membaca surat itu karena perintah. Karena sunnah Rasul. Ya, tidak ada hadisnya begitu. Jadi titik kalau saya. Kalau baca karena Allah titik. Kalau udah punya keinginan ini ya nggak ngerti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita kembali mereaksi sebuah video yang telah kita tampilkan tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video ini ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Tung, bahwa beliau mempertanyakan kepada Ustadz Danu bagaimana caranya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian dijawab oleh Ustadz Danu, itu sangat sulit. Itu sangat sulit, kata Ustadz Danu, dan dia mengulang-ulang lagi perkataannya dengan beberapa kali, itu sangat sulit. Ya, caranya yang pertama, kata beliau, menurut Ustadz Danu itu tidak sombong dan tidak riya, tidak ujub, seperti itu jawabannya. Kemudian ada yang menyampaikan, Pak Tung itu menyampaikan bagaimana dengan cara membaca surah Al-Kahfi, kata Pak Tung. Namun oleh Ustadz Danu itu adalah sunnah, hanya untuk sholat Jumat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab hal ini tentunya kita tidak mau beretorika, tidak mau mengandalkan logika, karena memang untuk berlindung dari fitnah Dajjal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita tidak mungkin mendahului Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini saya tekankan, ketika kita ingin bertanya, tanyalah kepada orang yang betul-betul ahli. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Jika kita mempunyai sebuah pertanyaan dan persoalan, maka tanyalah kepada mereka yang betul-betul ahli. Ini yang mesti kita sampaikan. Dan ketika ada seseorang yang ditanya sesuatu hal, maka ketika kita tidak mengetahui tentang jawabannya, maka cukup katakan saya tidak tahu, daripada nanti kita bisa menimbulkan mudarat di kemudian hari. Bukankah Allah telah mengatakan, la taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan engkau ikuti sesuatu kamu yang tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan lintasan hati, semuanya itu kelak diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pertanyaan Pak Tung tadi, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, telah menyampaikan kepada umatnya, telah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada cara untuk berlindung dari Dajjal itu. Yang pertama adalah tentunya dengan ilmu akidah, dengan ilmu tauhid, bahwasanya kelak Dajjal itu datang mengaku sebagai Tuhan. Ya, dan Dajjal itu bisa disaksikan oleh seluruh manusia karena di keningnya tertulis kata kafara, kafir. Sementara Allah tidak bisa dilihat di dunia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi Allah itu kelak bisa dilihat. Dan Allah itu maha halus dan maha lembut, ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika nanti Dajjal datang ke bumi ini, ya, dia mengaku sebagai Tuhan,
sementara Allah tidak bisa disaksikan seperti itu. Allah itu la kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa apapun, sementara Dajjal itu menyerupai anak Adam, dan memang Dajjal itu sendiri adalah dari Bani Adam. Maka dia mustahil dianya adalah Tuhan. Jadi mustahil bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan. Bagi mereka yang bertauhid, bagi mereka yang ilmu akan ilmu akidah, tentunya mereka akan bisa membantah akan hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apabila seseorang tasyahud, kata Rasulullah, maka hendaklah dia berlindung dari 4 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, hendaklah dia meminta untuk berlindung dari azab kubur, kemudian dia berlindung kepada azab jahannam, kemudian dari fitnah hidup dan mati, kemudian yang terakhir, meminta perlindungan dari fitnah dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini yang kedua. Adapun cara yang ketiga adalah dengan menghafal surat Al-Kahfi. Ya, 10 surah Al-Kahfi baik di awal maupun yang terakhir. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda, "Man hafidha asyra ayatin min awwalis suratil kahfi usima minad dajjal," kata Rasulullah. Siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia dilindungi oleh Allah dari fitnah dajjal. Nah, ini cara yang ketiga. Adapun cara yang keempat adalah man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Ya, hadis dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Husain bin Imran, yang artinya siapa saja yang mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaklah dia lari dari Dajjal tersebut. Jangan pula mendatangi sosok ilmu hebat, sosok iman tinggi, kemudian mendatangi Dajjal. Itu tidak boleh. Kata Rasulullah, maka hendaklah lari, sebab fitnah Dajjal itu sangat-sangat dahsyat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah 4 cara kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan bahwasanya ketika kita mempunyai soalan, maka hendaklah ditanya kepada mereka yang ahli. Sebab dikhawatirkan nanti sebuah jawaban, ketika ada orang yang tidak berilmu kemudian menyampaikan sebuah jawaban, tentunya akan memberikan mudarat untuk berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.